Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Armawan, NRP 50 dari kelas SEB. Malam ini saya akan menjelaskan tentang Production Planning and Execution. Nah, kita masuk di slide pertama. Apakah itu Production Planning and Execution? Perencanaan produksi adalah proses menyelaraskan permintaan dengan kapasitas manufaktur untuk membuat jadwal produksi dan pengadaan untuk produk jadi dan bahan komponen. Pada SAPPP merupakan modul penting. Modul ini melacak dan membuat catatan arus proses manufaktur, misalnya biaya yang direncanakan dan aktual. Juga pergerakan barang dari konversi bahan baku menjadi barang setengah jadi. Nah, pada modul PP ini terintegrasi dengan modul SAP lainnya, yakni SD Sales and Distribution, modul MM Material Management, modul FI. Nah, dalam setiap modul perencanaan produksi yang berlaku, lokasi pabrik dan storage di dalam pabrik harus tersedia di dalam sistem. Ini kita akan membahas tentang struktur organisasi di SAPPP. Pentingnya lokasi dari plan dan storage di dalam production planning, yakni yang pertama, semua data induk produksi dibuat pada level plan. Kegiatan perencanaan juga dilakukan pada level plan. Proses konfirmasi produksi dan goods movement terjadi pada level plan dan level storage location. Selanjutnya, master data di dalam SAP Production Planning. Data master umumnya statis untuk perusahaan manapun dan sangat jarang diubah tergantung pada kebutuhan. Ada 5 data induk atau master data yang dikelola dalam modul perencanaan produksi. Yang pertama yakni Material Master. Material Master berisi informasi tentang semua material yang diperoleh perusahaan, yang dihasilkan, yang disimpan, dan yang dijual, dengan number or code yang unik untuk mengidentifikasi sebuah material master record. Material pada dasarnya sama memiliki kelengkapan, yaitu dibuat grup dan ditentukan pada tipe material, seperti FG Finished Goods or RM Raw Material atau yang lainnya. Hal ini digunakan untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membeli atau purchase material. Yang kedua, untuk posting goods movement seperti good issue atau receipt dalam inventory management, dan juga untuk posting physical inventory atau PID di dalam invoice verification untuk posting invoice, di dalam sales dan distribution untuk proses pemenuhan sales order, dan yang terakhir di dalam production planning and control untuk material requirement planning, scheduling, and production confirmation process. Selanjutnya, master data yang kedua adalah bill of material atau kita BOM. Sebuah bill of material adalah daftar komponen yang lengkap dan struktural secara formal bersama dengan kuantiti yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau assembly. Bill of material digunakan dalam perencanaan kebutuhan material dan penetapan harga produk costing. Anda juga dapat membuat hingga 99 alternatif untuk satu produk. Untuk produk yang memiliki beberapa varian, kita dapat membuat super bill of material yang memiliki semua jenis komponen yang mungkin digunakan untuk memproduksi berbagai jenis varian dan komponen yang sesuai dipilih berdasarkan karakteristik yang dipilih dalam urutan penjualan. Misalnya, siklus produk dapat berisi semua jenis bingkai dengan warna dan ukuran berbeda-beda. Dan bingkai yang diinginkan dipilih dalam urutan produksi berdasarkan warna dan ukuran yang dipilih dalam urutan penjualan. Nah, master data yang ketiga ini work center. Work center adalah sebuah mesin atau grup mesin di mana proses production dilakukan. Work center digunakan di dalam proses test list atau routines. Nah, dalam work center berisi data untuk scheduling, yang kedua capacity, yang ketiga costing. Master data selanjutnya ini routing. Routing hanyalah urutan operasi yang dilakukan di work center.
Ini juga menentukan waktu mesin, waktu kerja, dan lain-lain untuk pelaksanaan operasi. Hal ini juga digunakan untuk scheduling dari operation dan lingkungan di dalam perhitungan standar cost dari suatu produk. Yang terakhir, yakni production version. Production version adalah kombinasi dari bill of material dan routing data untuk production. Ini berkaitan antara bill of material dan routing dan menentukan proses manufacturing. Ini juga digunakan untuk penjadwalan operasi dan digunakan dalam perhitungan biaya standar produk. Nah, lalu kita masuk pada production planning cycle. Production planning cycle atau perencanaan dalam pengelanian produksi terdiri dari dua proses perencanaan dan eksekusi yang jelas. Yang pertama yakni planning. Perencanaan produksi umumnya dilakukan dari rencana penjualan yang dianggarkan. Perencanaan didasarkan pada rencana penjualan untuk memenuhi persyaratan penjualan sesuai dengan siklus produksi. Permintaan untuk produksi dimasukkan melalui manajemen permintaan dalam bentuk kebutuhan independen yang dirancangkan. Data ini dari manajemen permintaan menjadi masukan untuk perencanaan kebutuhan material atau MRP. MRP memeriksa ketersediaan berbagai bahan baku yang digunakan untuk produksi pada tahap yang berbeda menggunakan data induk seperti bill of material dan stock plan saat ini tersedia. Selanjutnya ini execution. Planned order dikonfirmasi ke proses order dan dijadwalkan sesuai waktu produksi menggunakan data master seperti routing. Production order dikeluarkan oleh pengawas produksi atau supervisor di shop floor, dan pemeriksaan ketersediaan material juga dapat dilakukan untuk memeriksa apakah ada komponen yang hilang. Produksi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dipertahankan dalam routing, di mana data master seperti work center disebutkan terhadap setiap operasi dalam routing. Setelah produksi selesai, konfirmasi order dieksekusi, dan pergerakan barang untuk konsumsi bahan dan tanda terima barang diposting terhadap order. Oleh karena itu, order mendapatkan status delivered dan material diterima ke lokasi penyimpanan yang diinginkan. Biasanya pada akhir bulan sebelum melakukan penyelesaian order, proses order harus diatur ke status yang diselesaikan secara teknis untuk menghitung variasi produksi atau variance oleh personal pengendali. Nah, di sini ini ada production planning. Jadi yang pertama adalah material requirement planning. MRP menentukan setiap kekurangan dan menciptakan elemen pengadaan yang tepat, melakukan perhitungan kebutuhan bersih, dan menghasilkan pesanan yang direncanakan untuk in-house di produksi bahan dan pembelian permintaan untuk bahan baku, lead time scheduling, dan menghitung tanggal produksi di dalam planned order. Yang kedua, capacity planning and leveling. Perencanaan kapasitas digunakan untuk menganalisa kapasitas yang berlebihan di work center dan shift order untuk menghindari kemacetan atau overload kapasitas. Permintaan kapasitas dihasilkan melalui MRP di work center, dan karena MRP bekerja dengan kapasitas tak terbatas dan merencanakan segala sesuatu di work center tanpa mempertimbangkan kendala kapasitas apapun, diperlukan untuk menyamakan kapasitas di work center. Kapasitas dapat diratakan di setiap work center melalui tabel perencanaan untuk menciptakan rencana produksi kendala. Selanjutnya ada production order. Output MRP akan menjadi planned order yang perlu dikonversi ke production order untuk eksekusi lebih lanjut dari proses. Production order adalah elemen penerimaan yang mengikat, yang tidak terpengaruhi oleh MRP yang dijalankan, tidak seperti planned order. Production order adalah dokumen yang menentukan kebutuhan material apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Ini juga berisi komponen bill of material dan data operasi routing yang akan dilakukan di work center. Production order dirilis untuk eksekusi, dan pemeriksaan ketersediaan material dapat dilakukan dan menentukan apakah ada komponen yang hilang. Selanjutnya ada production order confirmation. Ketika barang diproduksi secara fisik di shop floor, maka production order harus dikonfirmasi. Selama konfirmasi, bahan-bahan komponen dapat dikonsumsi secara otomatis melalui mekanisme penyiraman kembali atau dalam SP black flush. Dan penerimaan barang material dapat dilakukan secara otomatis melalui tombol kontrol operasi di routing. Selanjutnya
production order close. Setelah production order dikirim sepenuhnya atau mengeksekusi order lebih lanjut, maka order harus diselesaikan secara teknis atau TEKO. Setelah order mendapatkan status TEKO, itu dihapus dari stok atau daftar kebutuhan stok requirement list dan tidak lagi dipertimbangkan dalam perencanaan kebutuhan material yang dijalankan. Semua reservasi tergantung juga dihapus dari sistem. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.